Jika ilaha minal qulubi wal 'idham wa ma yawm az-ziham. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Uhaikum bitahdil Islam tahiyyat ahlal jinan fa tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biratul mukarramin wal muhaddaramin ayyuhal habaib wal mahbub wa kafatil asatis wal hujjad. Hadir di tengah-tengah kita malam ini ada orang tua kita yaitu Al-Habib Lutfi bin Osman bin Abdurrahman Al-Munawwar, dan juga ada Habib Mustafa bin Abu Bakar Barakbah, juga para asatis, caranya ada Ustadz Ujang, ada Ustadz Sukron, para asatis hujat yang lainnya yang maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga sahabul bait malam ini, ya, Saudara Fatur Rahman dan orang tuanya yaitu Bapak Miftah, ibundanya. Kita doakan ya, beliau semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan oleh Allah semua hajat-hajatnya dan dijauhkan dari segala macam bala musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati, saya muliakan juga jamaah Maulid Arba'in Majlis Ta'lim dan Tadhkir Al-Yusrain, 40 malam mengagungkan memuliakan baginda besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini dalam aktivitas yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, barokah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada baginda alam Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Gak berasa ini kita sudah masuk malam yang ke-8 ya, dari bulan Rabiul Awal, dan juga dari jadwal 40 maulid, 40 malam maulid Arba'in. Allah masih berikan kita kesehatan dan kekuatan istiqomah, dan semoga seterusnya sampai dengan bisa kita menghatamkan maulid Arba'in ini, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya setelah dari kita pembacaan dari Ratibul Attas, pembacaan maulid, dan dilanjutkan juga dengan pembacaan salawat dan istighosah, salawat kepada yang dengan bertawassul kepada baginda besar Muhammad SAW. Kita lanjutkan dengan sedikit ya pembahasan mengenai keagungan, kemuliaan dari baginda besar Muhammad SAW. Melanjutkan dari bahasan kita tadi malam, masih di dalam kitab Al-Anwar Muhammadiyah dan Mawahibul Laduniyah dari karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tadi malam kita sudah membahas bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam bermunajat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Di antaranya itu ada doanya Nabi Adam itu, ya Allah ya Rabb, bihormati hadal walad irham hadal walid. Ya Allah Tuhanku, dengan kemuliaan, dengan keutamaannya anak ini, maka kasihanilah, sayangilah, ampunilah bapaknya ini. Jadi Nabi Adam mohon ampun kepada Allah ya, dengan kemuliaan, ketinggian pangkatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada juga ya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang tadi malam kita bahas, Nabi Adam itu pada saat Adam al-Khoti'ah, ketika Nabi Adam itu melakukan satu kekhilafan, satu kesalahan, lalu Nabi Adam itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah Tuhanku, aku mohon ampun kepada Engkau dengan hak, dengan kemuliaannya Muhammad. Nah itu ya, Nabi Adam bertawassul, bermunajat memohon ampun kepada Allah dengan bertawassul pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bahas ya tadi malam. Dan kita lanjutkan sedikit saja ya. Ada masih satu riwayat hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Diriwayatkan dari Salman
radhiyallahu an Salman al-Farisi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam habata Jibril ala Nabi. Jadi kata Salman ya, kata sahabat Salman nih, malaikat Jibril ini mengunjungi ya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Lalu malaikat Jibril berkata, apa kata malaikat Jibril? Inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan engkau berfirman, in kuntu ittakhadtu Ibrahima khalilan faqad ittakhadtuka habiban. Allah berfirman ya, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW. Apa firman Allah? In kuntu takhadtu Ibrahim, jika aku menjadikan Ibrahim khalilan sebagai teman ya, sebagai sahabat, faqad takhadtuka habiban, maka sungguh aku menjadikan engkau wahai Muhammad habiban, sebagai kekasih. Kira-kira dekat mana? Teman sama kekasih, sahabat sama kekasih, lebih disanjung-sanjunglah kekasih. Faqad takhadtuka habiban wa ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka wa laqad khalaqtu dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Lanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah, aku tidak menciptakan ciptaan ya, yang lebih mulia di sisiku selain daripada engkau. Tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan yang lebih mulia di sisiku ya, melebihi kemuliaan engkau di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha, dan sungguh aku telah menciptakan dunia wa ahlaha, dan penghuninya beserta isinya, seluruhnya dunia ini, li'arifahum karamataka wa manzilataka indi. Semuanya aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semua itu tahu, agar mereka itu tahu mengenai kemuliaanmu, mengenai kedudukanmu di sisiku. Walaula ma khalaqtud dunya, walaulaka ma khalaqtud dunya. Dan kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena cintaku kepadamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, ma khalaqtud dunya, aku tidak akan ciptakan dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai seperti itu ya, kemuliaan, keagungan, kedahsyatan, kehebatan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Allah ciptakan dunia sama isinya ini ya, tujuannya apa? Agar dunia sama isinya ini ya, termasuk kita di semuanya menghuni dunia sama isinya, tahu mengenai kemuliaan Rasulullah di sisi Allah, mengenai kemuliaan Rasulullah dan kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya Allah ciptakan dunia sama isinya ya. Kalau bukan karena Rasulullah nggak ada dunia, nggak ada cerita nih, jangan kata dunia, seluruhnya tidak ada. Seluruhnya tidak ada. Semua makhluk selain daripada Allah tidak akan ada kalau bukan karena cinta Allah kepada baginda besar Muhammad SAW. Surga, neraka, ars, golam, lohil mahfuz, alam jabarut, alam malakut, alamul arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, manusia, jin, malaikat, semuanya ya, tidak akan ada kecuali cuman karena Rasulullah. Allah adakan semua beserta cerita dan kejadiannya. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Sis, cerita Nabi Nuh naik laut, segala macam banjir satu dunia. Ada tuh cerita peristiwa, cerita Nabi Musa ngebelah laut, cerita Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus sampai masuk ke dalam perut ikan, bagaimana Nabi Yusuf yang bergantengnya ya. Ada semua cerita. Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api, apinya didingin. Kisah semuanya itu ada karena Rasulullah, karena cinta Allah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari alamul arwah sampai ke alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai alam akhirat. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Semuanya karena cinta Allah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, seperti itu sampai kedudukannya ya, ketinggian pangkat baginda besar Muhammad SAW. Tidak ada lagi pangkat yang lebih tinggi ya,
dari pangkatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedudukan di sisi Allah Jalla wa ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasa sampai di sini saja ya, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri anak pribadi dan bagi antum semua yang hadir di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terangi hati dan pikiran kita penuh dengan nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mantapkan hati kita. Ya Allah mantapkan hati kita di dalam mencintai baginda besar Muhammad SAW, dan semoga Allah masukkan diri kita, kedua orang tua kita, anak istri kita, ya, ke dalam golongan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya baginda besar Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb ya Rabb Muhammad wa ya Habibah Muhammad bijahi habibika sayyidina habibina syafiina maulana Muhammad wa bihaqqi salatan nabiyina Muhammad istajib du'ana ya Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.